Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Kita akan membahas sebuah isu yang sangat penting dan kompleks, yaitu kasus mantan prajurit TNI yang dilaporkan bergabung dengan militer asing, khususnya militer asing Rusia, dalam konflik Ukraina. Mari kita telah bersama berbagai aspek yang terkait dengan kasus ini. Yang pertama, mari kita lihat dari sudut pandang hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, prajurit TNI dilarang merangkap profesi atau loyal terhadap kekuatan militer asing. Meskipun statusnya adalah mantan prajurit, keterlibatan dalam militer asing bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 23 huruf D UU nomor 12 tahun 2006 menyatakan bahwa warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika bergabung dengan dinas tentara asing tanpa izin dari presiden. Ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi hukum yang dihadapi. Selanjutnya, kita beralih ke masalah keamanan nasional. Keikutsertaan WNI, terutama ex-militer, dalam konflik bersenjata luar negeri dapat menimbulkan risiko kebocoran informasi strategis militer Indonesia. Ini adalah ancaman yang tidak bisa dianggap remeh. Selain itu, ada potensi radikalisasi individu di luar struktur resmi yang dapat merusak profesionalisme militer dan stabilitas nasional. Berikutnya, kita akan membahas masalah etika dan moralitas. Seorang mantan TNI memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam konflik yang dapat merusak citra Indonesia sebagai negara non-blok dan cinta damai. Keterlibatan dalam konflik Ukraina-Rusia juga bisa dianggap tidak etis mengingat banyaknya korban sipil yang terlibat. Selanjutnya, mari kita lihat dari sudut pandang politik dan diplomasi. Keikutsertaan WNI dalam konflik militer asing dapat menimbulkan friksi diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara lain, terutama jika terjadi pelanggaran hukum internasional. Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip politik luar negeri bebas aktif dan dapat mengalami kerugian dan citra dan posisi tawar di forum internasional. Selanjutnya, kita perlu mempertimbangkan potensi radikalisasi dan efek copycat. Jika tidak ditindak tegas, bisa muncul efek domino di mana WNI lain, baik sipil maupun militer, terdorong untuk mengikuti langkah yang serupa. Hal ini dapat memperbesar risiko perkembangan kelompok paramiliteran non-negara di dalam negeri. Terakhir, bagaimana seharusnya pemerintah menangani masalah ini? Pemerintah perlu membuat prosedur hukum yang tegas untuk menangani WNI yang terlibat dalam militer asing, termasuk penyidikan, pencabutan kewarganegaraan jika ada pelanggaran hukum. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan juga perlu melakukan klarifikasi dan diplomasi untuk menegaskan posisi Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan, kasus mantan TNI yang bergabung dengan militer asing Rusia mencerminkan celah dalam sistem pengawasan terhadap ex-personel militer. Diperlukan pendekatan penyeluruh antara hukum, diplomasi, dan kebijakan pertahanan untuk menangani fenomena ini secara tuntas dan mencegah keterulangnya di masa depan. Pelanggaran prinsip netralitas dan non-intervensi. Jadi di sini untuk pandangan internasional tersendiri yaitu bergabungnya warga negara dari negara netral seperti Indonesia ke dalam konflik militer asing seperti Rusia ini dipandang uh, sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip netralitas yang merupakan norma utama dalam hukum internasional dan ini juga diatur dalam PBB. Jadi di sini Indonesia secara konsisten menganut politik luar negeri bebas aktif dan tidak berpihak dalam konflik kekuatan besar
Partisipasi warga negaranya dalam militer Rusia dapat dilihat sebagai implisit mendukung agresi terhadap Ukraina yang dibentuk oleh banyak negara dan organisasi internasional. Nah, untuk yang kedua yaitu potensi pelanggaran hukum humaniter internasional. Jadi konflik Ukraina dan Rusia, yaitu konflik ini telah dianggap oleh sebagian besar dunia sebagai agresi militer Rusia terhadap Ukraina. Resolusi Majelis Umum PBB 2020 dan 2023. Jadi oleh karena itu orang asing yang bergabung dalam militer Rusia bisa dituding terlibat dalam kejahatan perang. Sebagaimana terutama jika mereka berada di garis depan serangan yang melanggar hukum humaniter internasional seperti serangan terhadap warga sipil, seperti itu. Jadi meskipun secara teknis seorang dapat menjadi kombatan sukarelawan, keterlibatan dalam pasukan reguler yang terlihat dalam pelanggaran hukum perang dapat menimbulkan liabilitas pidana internasional. Jadi di sini bisa ditarik kesimpulan bahwasannya pandangan internasional ini cenderung mempersoalkan legalitas dan moralitas dari individu non-Rusia yang ikut serta memperkuat kekuatan militer Rusia. Untuk yang ketiga yaitu dampak terhadap citra dan diplomasi Indonesia. Jadi negara lain, terutama negara-negara barat dan sekutu Ukraina bisa mempertanyakan komitmen Indonesia terhadap hukum internasional dan perdamaian dunia. Jadi Indonesia bisa terseret dalam konflik diplomatik jika dianggap tidak cukup menindak warganya yang berpartisipasi dalam konflik kesejahteraan luar negeri. 3. Jadi tindakan ini juga bisa berpotensi merusak posisi Indonesia dalam forum-forum internasional seperti G20, Dewan HAM PBB, dan bahkan ASEAN jika dianggap tidak menjaga sikap netralitas secara konsisten. Dan yang keempat yaitu ancaman terhadap reputasi profesionalisme militer. Dalam konteks internasional, militer yang berpotensial harus memiliki loyalitas eksklusif kepada negaranya. Jadi tindakan mantan anggota TNI yang terlibat dalam konflik luar negeri bisa merusak regulasi TNI yang institusi profesional dan netral secara internasional. Jadi di sini bisa meningkatkan kekhawatiran negaranya lain terhadap potensi penyalahgunaan pelatihan militer Indonesia oleh aktor non negara dalam konflik global. Dan yang kelima yaitu perbandingan internasional dalam kurung forensic factor. Beberapa negara telah menghadapi masalah serupa namun menanggapi dengan tegas, seperti Inggris dan AS melarang warganya untuk bergabung dengan tentara asing tanpa izin resmi, terutama jika bergabung dengan pasukan yang melanggar hukum internasional. Dan yaitu seperti Australia. Jadi di sini Australia menetapkan hukum pidana terhadap partisipasi dalam konflik bersenjata asing di bawah Foreign Incursion and Recruitment ACT 1978. Maka di sini pandangan internasional akan mengharapkan penegasan hukum serupa oleh Indonesia terhadap individu yang melanggar norma internasional melalui keterlibatan dalam konflik militer luar negeri. Dari analisis ini semua kita bisa menarik kesimpulan secara internasional kasus mantan TNI yang bergabung dengan militer Rusia ini menciptakan banyak persoalan seperti menyalahi norma netralitas Indonesia, berpotensi mencoreng nama baik Indonesia secara diplomatik, terus meningkatkan risiko hukum internasional terhadap individu yang terlibat. Dan bisa mendorong negara lain untuk mempertanyakan komitmen Indonesia terhadap hukum humaniter dan
perdamaian global.